Ini adalah kisah antara dua sahabat. Yang satunya adalah seekor anjing betina dan yang satu lagi adalah seekor gajah betina. Suatu ketika mereka berdua bertemu dan masing-masing membawa kabar gembira. Si anjing betina berkata, "Hai sobat, aku punya kabar gembira. Aku sedang mengandung." Gajah pun tersenyum dan menjawab, "Saya turut berbahagia, dan tahukah kamu kalau aku pun sedang mengandung?" Mereka berdua saling memberi selamat dan berbahagia. Untuk kita ketahui bahwa seekor anjing akan mengandung selama kurang lebih 63 hari untuk dapat melahirkan sekitar 5 sampai dengan 10 ekor anak anjing. Sedangkan untuk seekor gajah dibutuhkan waktu 2 tahun untuk melahirkan hanya 1 ekor anak gajah. 2 bulan berlalu dan anjing betina itu pun melahirkan 6 ekor anak anjing. Dia pun memberitahukan si gajah, "Hei, aku sudah melahirkan anak-anak anjing. Bagaimana denganmu?" Gajah itu hanya tersenyum. Selang beberapa bulan kemudian, anjing betina itu kembali mengandung dan tak lama setelahnya melahirkan lagi 5 ekor anak anjing. Kembali dia mengabarkan ke temannya si gajah, namun kali ini disertai dengan sedikit ejekan. "Hei, aku sudah 2 kali melahirkan. Kini aku telah memiliki 11 ekor anak. Apakah kamu yakin kamu sedang mengandung? Sebab kalau benar, kenapa tak kunjung lahir anak-anakmu? Lihat aku, beda bukan?" Gajah itu menatap sahabatnya dan berkata, "Selamat atas kelahiran anak-anakmu. Namun perlu kau ketahui, yang ada padaku bukanlah anak-anak anjing. Yang ada dalam kandunganku adalah sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dari anak-anak anjing. Yang ada dalam kandunganku adalah seekor anak gajah, yang ketika besar nanti, pijakan kakinya akan menggetarkan tanah di sekitarnya. Untuk sesuatu yang besar dan luar biasa, aku rela bersabar menunggu, sebab waktuku tak sama dengan waktumu. Waktu tungguku untuk sesuatu yang lebih besar dari anak-anak anjing." Kita semua, Anda dan saya, kita memiliki keinginan, harapan, dan juga impian. Mungkin saja keinginan untuk bisa segera dipertemukan dengan pasangan hidup kita. Mungkin saja harapan agar pengajuan kredit kendaraan bermotor kita boleh disetujui. Impian agar kita memperoleh kepercayaan atas sebuah promosi jabatan di tempat kerja. Atau agar bisnis yang sedang kita jalani boleh menunjukkan hasil, boleh bertumbuh. Apapun itu. Namun ketika kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan lebih panjang atau lebih lama dari yang kita bayangkan, maka kita akan mudah putus asa, kita mulai kehilangan kesabaran, kita mulai mengeluh, dan mungkin berkata-kata hal yang negatif. Misalnya, jangan-jangan apa yang saya inginkan ini tidak akan pernah bisa tercapai. Satu hal yang harus kita sadari bahwa hanya karena sesuatu itu belum bisa kita capai, bukan berarti hal itu tidak bisa kita capai. Sebab untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu di mana kita merencanakan. Ada waktu di mana kita mengupayakan apa yang sudah kita rencanakan. Ada waktu untuk kita menunggu hasil dari apa yang sudah kita upayakan. Dan ada waktu untuk kita boleh memanen atau menikmati hasil dari upaya kita. Namun seringkali ketika kita sudah merencanakan, kita sudah berupaya dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita mudah patah dan kita mulai mengeluh. Yang luput dari perhatian kita adalah bahwa sesungguhnya kesabaran menunggu hasil adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk bisa mencapai hasil itu sendiri. Kedengarannya mudah, namun tidak semudah itu. Ketika kita mulai melihat teman kita sudah pada menikah, ketika kita melirik dan mengetahui bahwa tetangga kita pengajuan kredit kendaraan bermotornya sudah disetujui, kita belum. Ketika kita melihat rekan kerja kita mungkin sudah memperoleh promosi, kita tidak mendapatkannya, atau bisnis orang lain bertumbuh sedangkan kita belum, kita mulai mudah patah dan membanding-bandingkan. Namun camkan ini, untuk waktu tidak sama antara kita dengan orang lain. Hanya karena hari ini adalah waktu untuknya,
bukan berarti hari ini juga adalah waktu untukku. Dan bahwa seperti layaknya puzzle, agar bisa menghasilkan gambar atau bentuk yang kita inginkan, maka dibutuhkan ketersediaan bukan hanya satu puzzle, namun semua puzzle yang diperlukan harus tersedia agar bisa terbentuk gambar atau bentuk yang diinginkan. Namun seringkali kita bisa berkata, saya sudah berupaya, saya merasa sudah siap, namun kenapa hasilnya belum kunjung datang? Mungkin saja karena faktor penunjang lainnya belum tersedia. Mungkin orang-orang yang akan Anda butuhkan untuk bisa mencapai hal itu belum siap. Teknologi yang Anda butuhkan belum ada. Atau faktor-faktor penunjang lainnya, faktor ekonomi, sosial masyarakat, dan sebagainya yang belum sesuai untuk waktu tersebut. Apapun itu, semua puzzle harus tersedia, harus dalam kondisi lengkap, barulah bisa tercapai gambar yang diinginkan. Seperti kisah inspiratif berikut ini, yang menunjukkan bagaimana sesuatu hal yang dahsyat, hal yang luar biasa, bisa saja tidak dahsyat, tidak luar biasa ketika dihadapkan dengan waktu yang belum tepat, ketika orang-orang yang dibutuhkan belum ada, ketika teknologi yang diperlukan belum siap, dan banyak lagi. Seperti apa kisah inspiratif ini? Kita lihat berikut ini. Saat ini dunia sedang dihebohkan dengan serial Squid Game di Netflix. Kemanapun Anda pergi, akan dengan mudah Anda jumpai segala pernak-pernik yang berhubungan dengan serial tersebut. Mulai dari patung boneka Squid Game, permen dalgona, dan banyak lagi. Serial ini pun tak luput dari perbincangan ringan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat kerja. Bagaimana tidak? Ini adalah serial yang diprediksi akan menjadi serial dengan jumlah tontonan terbanyak dalam sejarah Netflix. Namun tahukah kita bahwa Hwang Dong-hyuk yang menulis naskah Squid Game ini sebenarnya telah menyelesaikan naskah ini sejak 2009 silam. Namun berbagai penolakan dialaminya, mulai dari para investor film maupun para aktor sendiri yang merasa naskah film ini terlalu aneh dan sulit diterima oleh masyarakat. Film ini sangat tidak realistik, begitu kata para investor film dan para aktor. Dan penolakan ini terus dialaminya selama kira-kira 10 tahun upayanya untuk dapat merilis serial Squid Game. Sedih dan kecewa, jelas. Namun Hwang Dong-hyuk sangat berpikiran terbuka, di mana dia menyadari bahwa untuk merilis Squid Game pada tahun 2009 adalah terlalu prematur. Sebab film ini menggambarkan tentang kepincangan antara si kaya dan si miskin, dan juga keinginan untuk kaya dalam waktu singkat. Di mana jika hanya ditampilkan di Korea, maka sudah jelas sambutan akan film ini akan minim, sebab tidak ideal dengan kondisi real kehidupan di Korea saat itu. Sabar menunggu dan menanti kurang lebih 10 tahun, situasi pun berubah. Segalanya seakan-akan berada pada posisi dan waktu yang tepat. Hwang Dong-hyuk melihat bukan hanya Korea, namun dunia pun sudah lebih siap dalam menerima dan menikmati skenario filmnya. Dimulai dari kondisi kehidupan real masyarakat dunia yang semakin ideal dengan naskah filmnya, kemajuan teknologi internet, dan pertumbuhan sosial media, dan ditunjang dengan hadirnya platform on-demand video streaming Netflix sebagai layanan streaming yang memungkinkan serial Squid Game untuk bisa menjangkau bukan hanya market di Korea, namun market di dunia yang jauh lebih besar. Maka Squid Game pun diluncurkan dan boom, jadilah suatu fenomena yang dapat kita lihat saat ini. Dari pengalaman Hwang Dong-hyuk bersama serial Squid Game-nya, kita bisa belajar bahwa hal-hal besar membutuhkan waktu dan kesabaran untuk menunggu. Kesabaran untuk menunggu adalah bagian dari upaya pencapaian akan hal-hal besar itu sendiri. Oke friend, sabar menunggu merupakan bagian dari upaya, dan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Maka bersabarlah dan stay positif di dalam ruang tunggu Anda, serta jangan pernah kehilangan harapan. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, dinyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya.
Silakan di komen, di like dan di share kepada teman-teman Anda jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial pada video berikutnya, and I hope you all have an amazing and fantastic day. Salam.